albatta bu Xitoy yutishimiz kerak bo'lgan jamoalardan biri edi. Shuning uchun langsung jatuh cinta dengan kota Medan. Begini reaksi pelatih Uzbekistan U17 yang akhirnya jatuh cinta dengan Tri Medan. Tak menyangka ada makanan seenak ini di Indonesia. Islam Ismailov, sumpah ini enak banget buset. Debut Rafael Struijk di Dewa United dirujak netizen. Main letoy dan shootingnya gak ada power. Netizen kritik tajam sampai ke serbu kolom komentar Instagramnya. Netizen, pantas milih main di Liga Indo. Mulai besok, akan berlangsung turnamen Piala Kemerdekaan U17 di Indonesia, tepatnya di Stadion Utama Sumut Kota Deli, Serdang, Sumatera Utara. Turnamen pendek ini memang dijadikan sebagai bahan percobaan untuk menatap Piala Dunia U17 yang akan berlangsung November mendatang di Qatar. Adapun 4 tim peserta yang akan bertanding adalah tim yang juga berpartisipasi di Piala Dunia U17. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Mali, dan Indonesia yang akan unjuk gigi. Skuad timnas U17 sudah mendarat di Medan sejak Sabtu sore dan langsung melakukan persiapan kecil untuk menatap laga perdana lawan Tajikistan hari Selasa. Laga ini memang cukup berarti bagi Indonesia karena berguna untuk menilai kesiapan di Piala Dunia U17. PSSI dan seluruh masyarakat Indonesia tentu tidak hanya ingin lewat lalang saja di Piala Dunia kali ini karena ada target minimal lolos fase grup. Hal itulah yang coba diupayakan PSSI agar asuhan Coach Nova Arianto bisa lebih matang dan menampilkan penampilan terbaik nantinya. Adapun 4 tim yang akan bermain di turnamen Piala Kemerdekaan ini memang adalah peserta Piala Dunia U17 yang bertarung November nanti di Qatar. Lawan ini memang dianggap sepadan, walaupun pada akhirnya tentu kualitas Uzbekistan dan Mali masih berada jauh di atas Indonesia. Mali sendiri bahkan berhasil merebut peringkat ketiga di Piala Dunia U17 tahun 2023 lalu di Indonesia. Hal itu tentu membuktikan kalau sepak bola Mali adalah sepak bola hebat walaupun ini masih kelompok umur. Namun yang menarik adalah saat kedatangan tim tamu seperti Uzbekistan di Indonesia atau di kota Medan. Ya, pasukan Islam Ismailov sudah mendarat di kota Medan sejak kemarin dan langsung melakukan persiapan. Sang pelatih bahkan sempat menyorot fasilitas yang diberikan Indonesia kepada mereka, bahkan menyebut kalau Stadion Utama Sumut adalah stadion luar biasa. Hal semacam ini memang nampaknya normal ketika para tim tamu datang ke Indonesia. Entah itu hanya sanjungan agar Indonesia senang, atau memang benar. Tapi kalau kita melihat Stadion Utama Sumut memang luar biasa megah. Hanya saja rumputnya yang masih kurang mulus. Yang paling menarik bahkan saat pelatih Uzbekistan coba mencicipi masakan atau makanan khas Medan, yaitu Tri Medan. Ya, kita tahu sendiri makanan semacam ini tidak boleh dikonsumsi oleh atlet secara banyak. Namun karena dia penasaran makanya coba makan masakan khas kota Medan ini. Dia pun langsung terkejut saat merasakan Tri Medan yang digoreng, lalu dicampur jengkol dan juga petai. Dia mengatakan kalau itu adalah makanan luar biasa dan baru kali ini mencicipinya. Jika kita lihat hal ini memang bisa saja menarik minat orang lain kepada Indonesia. Namun di sisi lain tentu memberi atlet sepak bola makan Tri Medan gak bagus juga. Ini pertama kali saya berada di kota ini Medan. Jaraknya cukup jauh dari Jakarta. Ya, saya terkejut dengan beberapa fasilitas di sini yang mereka siapkan dengan baik. Indonesia selalu memperlakukan tamunya selayaknya tamu besar. Dan kami sangat menikmati hal ini, ucap Islam Ismailov. Semua fasilitas lengkap. Mereka juga punya yang luar biasa untuk pertandingan besok. Saya dengan senang hati tetap berada di sini untuk waktu yang cukup lama. Ya, soal makanan itu adalah makanan terlezat yang saya makan di sini. Entah itu dari olahan apa, tapi itu sangat enak. Saya ingin memakannya lebih banyak, tapi tidak bagus juga. Saya juga mengatakan kepada para pemain jangan memakannya sering-sering, tutupnya. Debut Rafael Struijk di Dewa United dirujak netizen. Main letoy dan shootingnya gak ada power. Netizen kritik tajam sampai ke serbu kolom komentar Instagramnya. Netizen, pantas milih main di Liga Indo. Usai hijrah dari Brisbane Roar, Australia, karir Rafael Struijk nampaknya kian mendapatkan kemunduran. Ya, kita tahu sendiri, usai cukup stabil di ADO Den Haag, Belanda, Struijk sempat pindah ke Liga Australia, tapi hanya 2 kali mendapatkan menit bermain dan sisanya jadi cadangan mati. Kini bahkan dia akhirnya memilih berkarir di Liga Indonesia, liga yang terbilang memang liga paling bergengsi seantero jagat.
Ya, Dewa United resmi mengikat kontrak Struijk selama 3 musim, di usianya yang terbilang cukup muda. Banyak yang menyayangkan sebenarnya, kenapa Bro Struijk akhirnya memilih pindah ke Indonesia dan bermain di liga kita. Karena tentu alasan orang adalah tentang level liga kita yang masih jauh dari harapan, dan masih berada di bawah Liga Thailand bahkan Kamboja. Sialnya adalah, di penampilan perdana Struijk kemarin melawan Malut United di Stadion Banten Internasional, yang dinilai banyak orang cukup buruk. Tidak ada visi bermain, shooting lemah dan hanya mendilai permainan Dewa United. Ya, kita tahu kalau tipikal permainan Dewa United adalah permainan cepat 1-2 sentuhan kaki ke kaki. Namun begitu bola menuju Struijk, dia malah menahan bola dan coba gocek lawan tapi gak lewat. Shootingnya juga bahkan lemah, lebih mengarah ke arah kiper, kalau gak pasti melenceng. Hal itu membuat orang banyak merasa kalau Struijk bisa saja habis karirnya sekarang, jika tidak terus mengembangkan permainannya. Banyak yang menilai dari gaya main Struijk lawan Malut, bahkan dia tidak layak masuk timnas lagi. Orang membandingkan dengan Ezra Walian yang bahkan lebih punya permainan jelas dan gaya main yang lebih baik. Tak heran memang banyak komentar buruk di kolom komentar Rafael Struijk, yang menghina, mencaci dan bahkan mengkritik keras. Pemain bapuk, gak pantas dipanggil ke timnas, tulis akun Jemskievodi 89. Bapuk, tulis akun Muhammad Riza 165 dengan emot ketawa. Liga Indo loh, ini kok gak bisa apa-apa, tulis akun Alam Prabowo. Perlu Anda ketahui Rafael Struijk, dulu pemain binaan kami banyak yang bagus, tapi lenyap karena star syndrome. Perbaiki lagi kualitasmu, jangan sampai ketenaran membuatmu lupa arah, tulis akun fans 84816. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.